Imam Nawawi mengatakan kemuliaannya kelahiran Nabi lebih mulia, lebih baik memperingati Maulid Nabi lebih mulia, lebih baik daripada memperingati yang disebut Isra Mi'raj, yang disebut Muharraman, yang disebut. Makanya alhamdulillah di pengesaba setiap manakiban di bulan Maulid selalu ada marhaba. Hebat beliau itu, Abah itu gak banyak ngomong, gak banyak ngomong. Abah pakai marhaba, luar biasa. Nyatanya saya di Palembang aja selama manakibnya selalu ya marhaba kan. Nah tadi juga walaupun marhabanya diambil bukan sepotong jecuil juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul miqdar wa ala alihi wa sahbihi allazina yaslukuna laylan wa naharan fi sabilil khairat wa yanquluna an sabilil ghayyi wa dalal. Barang bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pada pesantren Surah Sarmati wa Blusus segenap Pulus LDTKN Kota Palembang, Dewan Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, bendahara semuanya, termasuk para mubalik, saya hormat muliakan. Malam ini ya alhamdulillah saya dibilang terakhir di Kota Palembang. Manakiban, jadi beres dari sini langsung ke marga. Ya, mohon doanya mudah-mudahan sehat. Bapak sehat, Ibu sehat, saya juga mudah-mudahan panjang umur. Amin. Gak mau panjang umur, pendek umur. Mudah-mudahan panjang, tapi jangan 1000 tahun Bapak. Cek bahasa Sunda mah 1000 tahun mah riweuh. Kenapa riweuh? Oh yang lain udah mati, kita belum mati. Giliran mati kita mandiin sendiri, bungkus sendiri, nyolatin, gali kubur, masuk ke kubur. Nah, makanya umur mah gak usah panjang-panjang, yang penting berkah. Saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKI Masjid apa ini? Al-Ma'arif. Mudah-mudahan jadi syahadah, saksi bahwa masjid ini digunakan buat kepentingan hidup suri itu manakib. Alhamdulillah malam ini kita juga bersama-sama dengan yang mulia sesepuh Thariqah Qadiriyah yang berada di Sumatera Selatan atau Palembang, itu Bapak Haji Samsul Bahri. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan malapetaka dunia dan akhirat. Maulud, muludan. Ada yang bilang maulid benar, bilang maulud benar, muludan benar, mulutan juga benar Bapak. Maulid, maulud, muludan. Orang Betawi bilangnya mulutan. Karena kalau di Betawi muludan itu lumayan Bapak, mulutan itu. Saya sering ikuti dulu tahun 78 di daerah Condet, tahu Condet? Udah puyeng lah, gak usah tahu.
Dicondet itu kalau muludan Bapak, itu satu nampan itu paha kambing buat berempat, yang disebut nasi kebuli Bapak. Nah kalau di daerah Bogor itu kalau maulidan, setiap ada kepala ayam satu, ada sayapnya dua dulu. Sekarang Bapak, sayapnya 4, nggak ada dagingnya sekarang. Ngerti nggak? Kalau dulu setiap acara maulidan ada kepala ayam satu, pasti ada sayapnya dua, pahanya. Lah sekarang mah Bapak, sayapnya ada 10, nggak ada kepalanya. Karena istri kita beli ayamnya khusus sayap. Ya, di Jakarta Pak. Kenapa? Karena ada bahasa gini, kadenge, didenge, kedengar, didengerin. Kalau kita tahu mempelajari, memakai apa ucapkan Nabi Bapak. Man anfaqa dirhaman faumi fi maulidi faka'annama anfaqa dirhaman min zahabin fisabilillah. Siapa orang yang sodako dalam acara maulid Nabi 1 dirham Pak, diganti dirhamnya dari emas. Barangkali di kita kan nggak pakai dirham nih, kita sodako dengan air 1 botol untuk memperingati maulid, itu akan diberikan imbalannya dengan 1 botol air diganti dengan emas. Makanya masyarakat dulu itu miara ayam, miara bulan Maulud, dipotong bulan maulid Pak. Sekarang miara nih, kan setahun besar ayam tuh ya. Imam Nawawi mengatakan kemuliaannya kelahiran Nabi lebih mulia, lebih baik memperingati maulid Nabi, lebih mulia, lebih baik daripada memperingati yang disebut Isra Mi'raj, yang disebut Muharraman, yang disebut. Makanya alhamdulillah di pengesabah setiap manakiban di bulan maulid selalu ada marhaba. Hebat beliau itu Abah, itu gak banyak ngomong, gak banyak ngomong. Abah pakai marhaba, luar biasa. Nyatanya saya di Palembang ada selama manakibnya selalu ya marhaba kan. Nah tadi juga walaupun marhabanya diambil bukan sepotong cecuil juga Bapak, Musadian langsung walamma tamma min hamli ala rajihi tis'atu asyurin qamariyah wa anali zamani ayyan jali anhu sada hadra ummuhu lailata maulidi Asia wa Maryam finis wa tim minal hadiratil qudasi. Nah faqadahal makhadu fawaldat sallallahu alaihi wa sallama nurayyatala lausana. Langsung tadi ada yang marhaba, ada yang nabi ya, kok acak-acakan begitu. Ada marhaba, ada ya kalau mau ya nabi memarhaba tuntaskan Bapak, mudah-mudahan dimaafkan, amin. Tadi kan ada marhaba, saya dengar itu, di tengah dia ya nabi, mudah-mudahan bener lah ya. Kalau mau pakai ya nabi ya, kalau ya marhaba marhaba, jangan pakai main ya ya. Amin ya robbal. Mankobah tadi menceritakan Syekh Abdul Qadir Khalwat. Apa itu khalwat? Apa itu tirakat? Kalau kita tirakatnya dulu judulnya pengen jadi orang hebat. Bulan Maulid ini semua orang di daerah itu meningkatkan wiridannya, anti golok, anti cewek, anti apa kan? Nanti emang gak laku lu anti cewek juga. Gak usah pakai doa anti cewek mah. Dibaca, diamal mati, tidak apa-apa. Tadi pasti dibaca oleh MC Iza Quri'a manakibi wa hadir.
Kalau kita pengen dihadiri Syekh Abdul Qadir manakib Bapak, sok mangga. Tidak pernah Syekh Abdul Qadir datang kepada tempat kecuali tempat manakib. Mau di masjid, mau di rumah, mau di manapun, iza quri'a manakibi wa ana hadim. Saya bilang di Banten, kiai mana, ustadz mana, ajengan mana yang tidak tawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Kita beruntung Bapak dapat mandat. Mereka yang sudah ditalkin boleh mengadakan manakib. Kalau tidak bisa, datanglah ke tempat-tempat manakib. Di daerah Bogor Bapak ada kejadian begini. Ada orang tukang nyekup, tukang nyekup itu apa? Kuli naikin pasir ke truk. Ajengan para kiai dulu beronding mobil, motor aja nggak punya Bapak. Setiap dia ngajar di wilayah pasti nginep. Besok paginya numpang naik mobil truk pasir. Kira-kira jam 7 datanglah kiai itu, nungguin si emang atau si bapak sedang muatin pasir. Beres terus ngomong, Pak Kiai dari mana? Dari rumah si Anu. Habis ngatain pengajian dan baca manakib, tapi di sana bilangnya bukan manakib, batas syekh. Nah tukang nyekup itu nanya, bahasa syekh itu apa? Meriwayatkan tentang kemuliaan Syekh Abdul Qadir. Oh begitu Pak Kiai, kira-kira saya boleh enggak? Boleh. Caranya gimana? Ya kalau dulu Pak Manakib itu pakai target dulu. Ya makanya di Abama nggak ada target sampai mati. Sampai mati. Kamu boleh ngadain 7 malam Jumat. Terus gimana? Kan di daerah sana itu suka ada Manakib itu bikin bekakak ayam. Apa itu bekakak? Ya, ada terasi, ada cabe, ada apa lagi? Ya udahlah begitu aja. Saya mah nggak punya Pak Kiai, cuma punya singkong. Tahu singkong? Tahu nggak singkong? Baik, datanglah minggu pertama Kiai tadi ke rumah tukang nyekup Pak. Suguhannya malam Jumat pertama goreng singkong. Beres manakib. Minggu depan datang lagi kolak singkong. Ketiga Jumat keempat misro. Minggu kelima getuk. Malam Jumat ke-6 tape. Ke-7 Bapak dikumpulin itu Pak, goreng singkong, kolak singkong, comro, mis, bantuin itu kaya. Lah kenapa kita kokur? Kena abang mah nggak ngajarin kaya, supaya diajarkan cager. Itu mahal Bapak. Orang senang pasti senang, ya, itu kan. Makanya murid Bapak senang semua, sering makan gratis. Ibu, benar. Paling untung jadi murid. Setiap manakiban makan. Selama saya di sini di Pak Johan maka di Pak Oji, di Pak Haji Samsul, di Al Abror. Kemarin rumahnya Pak Hafiz. Tadi makan nggak? Enak nggak? Kenapa enak? Gratis. Ini adalah jelas Abah itu dimasuk kategori Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Abah tidak memilah untuk muridnya itu. Malakibat makan. Alhamdulillah sekarang. Kalau dulu pakai miring ngantri, kesian yang belakang kehabisan. Dan makannya nggak balong. Yang depan ngambil daging 1, telur 1, yang belakang mah ya tinggal kuahnya doang Bapak. Makanya mudah-mudahan terus ya. Dan segini gaya lagi sekarang, pakai cutter, pakai tadi apa tuh? Nah makannya barang isinya juga sama. Coba kalau ngantri, yang belakang bibirnya pasti saja tempe tinggal sepotong,
rendang telur tinggal bumbunya ya saking ibarat apa. Ini adalah perubahan yang luar biasa Bapak ya. Ya saya mau ngomong kan gak enak ya, kalau wakil takir makan bukan khusus sih sebetulnya mah ya pasti komplit lah. Memang Bang Ari, kalau Bang Ari ketinggalan belakangan lagi sisa ya gitu ya, kerupuk tinggal satu gitu. Nah alhamdulillah ya Pak ya, ini jelas bahwa Abah itu menyayangi muridnya luar biasa. Pak Sirot boleh enggak ini manakibat sendiri? Boleh. Dibaca sebuku? Boleh Pak Haji Teguh. Abah mah tahu ukuran tenaga kita. Kalau tadi mankobat dibaca semua, jangankan ente, Kisirot juga kabur Bapak. Dari mulai silsilah Syekh Abdul Qadir, dari mulai lahirnya Syekh Abdul sampai wafatnya Syekh Abdul Qadir lahir bulan apa Pak? Bulan nih ingetin lagi nih, Syekh Abdul Qadir lahir tanggal 1 Ramadan. Syekh Abdul Qadir lahir di bulan Ramadan, tidak pernah nyusu di siang hari Pak. Nyusunya kalau sudah padahal bayi wajib puasa enggak? Dia enggak di Rasulullah. Beda dengan anak kita. Anaknya Pak Teguh. Itu nyusu dari pagi sampai maghrib. Anak kita apa? Dari subuh sampai maghrib. Habis maghrib gantian. Siapa tuh? Nah, ini diraksa Bapak Syekh Abdul Qadir. Lahir 1 Ramadan, ibunya juga bingung. Dikasih nyusu nggak mau, padahal baru 1 hari. Pernah kejadian 1 dan kedua, masyarakat tidak bisa ru'yah atau ru'yah. Ketika mau Ramadan nggak bisa ru'yatul hilal. Semua bingung Pak. Datanglah masyarakat satu negara daerah ke rumahnya ibunya Syekh Abdul, kemudian nanya, Bu bagaimana? Dari pagi anak saya Abdul Qadir gak pernah nyusu. Nah berkeyakinan bahwa hari ini sudah tanggal 1. Nah ketika pada balik nyatanya orang-orang juga sedang puasa. Syekh Abdul Qadir Bapak banyak karya diantaranya menaklukkan 60 rampok semua jadi wali. Sejarah pertama tuh Pak. Kena dipesan ibunya, kamu kalau memang mau nyari ilmu harus berlaku jujur dalam kondisi apa? Orang lain dirampok, pura-pura nggak punya duit. Syekh Abdul Qadir ketika ditanya oleh perampok, kamu punya apa? Aku punya uang 40 dinar. Di mana? Dibawa ke tiak, dijahit. Semua nggak ada yang percaya Bapak. Kamu sombongin anak. Masih muda punya uang 40. Karena saking banyaknya perampok itu dan jawaban sama, sampailah ke telinga kepala roh, panggil Pak Teguh. Barangkali apa yang terjadi Bapak? Pertanyaannya nggak berubah, emang kita Pak. Ditanya si A, jawabannya B. Ditanya si B, jawaban C. Saya dulu sama jawabannya. Di ketiak saya ada uang 40 dinar. Akhirnya dibuka Pak, apa yang terjadi? Kepala rampok itu gak bisa ngomong Pak. Apa begini? Mangap. Kenapa mangap? Bukan terharu, kaget. Ditanya oleh keledar kepala rampok, hai anak muda, siapa namamu? Abdul Qadir. Apa dasar kamu? Rombongan kafilah semuanya tidak ada yang ngaku, bahkan mengumpetin. Barbar, kamu ngaku. Saya dipesan Bapak oleh ibu saya, karena saya mau ke Baghdad mau nyari ilmu. Dalam kondisi apapun kamu harus berlaku. Akhirnya apa raja rampok itu? Saya setua ini sering melanggar perintah Allah, sedangkan kamu mah tidak berani ngelanggar. Padahal situasinya, nah di dalam ilmu syariat ini ilmu nih, yang boleh yang haram bisa halal, yang halal bisa haram. Contoh begini, membohong yang benar nih. Ada orang mau dibunuh, datang ke rumah saya.
Pak lihat orang itu tidak, padahal nah dalam hal itu pun Syekh Abdul Qadir bisa Pak bohong, gak dosa itu, karena dalam suasana darurat.